What's up guys, balik lagi sama gue di channel Freedom Kreasi. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film See No Evil Part 2 atau sequel dari film part sebelumnya. Dirilis pada tanggal 21 Oktober tahun 2014 di Amerika Serikat. Film ini ditulis oleh Nathan Brooks dan Bobby Lee Derby. Kemudian disutradarai oleh Soska bersaudara dan dibintangi oleh Ken, Daniel Harris, Kate Eric Erickson, Catherine Isabel, Michael Eklund, Celan Simmons, Kristen Holt, dan masih banyak lagi. Film ini masih diproduksi oleh WWE Films. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan alur cerita filmnya. Film dimulai dengan adegan di sebuah ruang otopsi. Di sana ada seorang wanita dan seorang pria yang sepertinya mereka cukup dekat. Wanita itu bernama Amy dan si pria bernama Seth, di mana mereka sedang mengidentifikasi sebuah mayat. Lalu Seth menyuruh Amy agar segera meninggalkan pekerjaannya dikarenakan malam ini adalah hari ulang tahunnya. Namun Amy mengatakan, "Aku masih memiliki waktu 10 menit lagi." Sebelum ia pergi menemui teman-temannya untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Kemudian, Seth secara diam-diam memberikan sebuah surprise kue ulang tahun kepada Amy. Amy pun terkejut dan bahagia dengan pemberian kue ulang tahun dari Seth. Lalu, Amy mengajak Seth untuk datang ke acara pesta ulang tahunnya bersama teman-temannya. Namun, Seth menolaknya dikarenakan malam ini ia masih memiliki tugas untuk mengidentifikasi mayatnya. Kemudian scene berpindah di sebuah ruangan milik Holden. Holden adalah atasan dari mereka berdua. Di sana mereka mendengarkan sebuah berita bahwa telah terjadi pembunuhan yang sangat kejam di Hotel Blackwell. Setidaknya pihak kepolisian telah menemukan ada 9 mayat yang masih baru dan puluhan mayat atau bahkan lebih yang sudah membusuk. Yang mana dari 9 mayat tersebut akan dikirim ke tempat mereka untuk segera dilakukan otopsi. Di sisi lain, di dalam sebuah mobil ambulan terlihat ada 2 orang tim medis yang sedang berusaha menyelamatkan nyawa seseorang. Tanpa disangka-sangka, orang itu adalah Yakub Goodnight. Oh my god. Sebenarnya tim medis itu sudah mengetahuinya bahwa pria yang sedang mereka coba selamatkan itu adalah seorang pelaku tunggal pembunuhan di Hotel Blackwell. Namun, indikator detak jantung menyatakan bahwa Yakub telah mati. Setelah itu, tim medis mengantarkan mayatnya Yakub kepada Amy dan Seth. Lalu mereka segera membawa mayatnya ke ruang otopsi. Di sana, Seth dan Amy mulai mengidentifikasi mayatnya Yakub dari menimbang berat badannya dan juga mengukur besar tubuhnya. Kemudian Seth menyuruh Amy pergi untuk merayakan pesta ulang tahunnya bersama teman-temannya. Lalu di saat Amy sedang berjalan di lorong, tiba-tiba terdengar ada suara yang memanggil namanya. Amy pun mengeceknya dari mana suara itu berasal. Ternyata Holden, teman-temannya dan juga abangnya memberikan Amy surprise dengan merayakan ulang tahunnya di tempat Amy bekerja. Tanda kutip, mereka merayakannya di sebuah kamar mayat. Lalu mereka semua berpesta-pesta ria di sana. Tak lupa Seth juga datang ke acara pesta tersebut. Oh iya, sebelum lanjut di sini gue perkenalkan dulu nama-nama pemainnya. Will sebagai abangnya Amy, Kayla, Tamara, Carter sebagai teman-temannya Amy. Carter dan Tamara adalah pasangan kekasih, sedangkan Will dan Kayla teman tapi mesra. Oke, lanjut. Will memberitahu kepada Seth bahwa Amy menyukai Seth. Lalu Will tak ingin adiknya menghabiskan waktu di tempat ini yang berhubungan dengan sebuah mayat dan pemakaman. Karena Will ingin adiknya mendapatkan pria yang bisa memberikannya kebahagiaan yang lebih. Setelah Seth mendengarkan perkataan Will, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan pesta itu dan kembali menuju ruangannya. Ya, sebenarnya Seth agak kecewa dan tersinggung dengan perkataannya Will. Makanya ia memutuskan pergi. Sementara itu, Tamara menanyakan kepada Holden tentang apa yang terjadi hari ini. Karena Tamara mengetahui beritanya melalui Twitter tentang pembunuhan yang terjadi.
Lalu Holden mengatakan kepada Tamara bahwa kau bisa menanyakan kepada Seth dan Amy tentang korban pembunuhan ini. Dikarenakan mereka baru saja membawa 9 mayat yang telah dikirim oleh tim medis dari pihak kepolisian. Dan salah satunya ada mayat si pelaku pembunuhan tersebut. Lalu Holden juga mengatakan bahwa kami menyimpan mayatnya di ruang pendingin di lantai bawah. Kemudian Tamara dan Carter menuju ruangannya yang menyimpan mayatnya Yakub. Di sisi lain, Amy yang mengetahui tentang perlakuannya Will terhadap Seth membuat Amy merasa kesal karena Will tak seharusnya berbicara seperti itu kepada Seth. Lalu Will mengatakan kepada Amy bahwa ia tidak setuju dengan tindakan Amy yang berhenti dari sekolah kedokterannya hanya untuk bekerja di kamar mayat. Seketika, ucapan yang dilontarkan Will terhadap Amy membuat dirinya marah. Ia pun segera pergi meninggalkan pestanya. Kemudian, scene berpindah pada Tamara dan Carter yang sudah berada di sebuah ruangan pendingin, tempat penyimpan dari mayatnya Yakub. Di sana Tamara merasa sangat bergairah sekali ketika bisa melihat secara langsung mayat dari seorang pembunuh berantai. Lalu Tamara secara agresif langsung naik tepat di atas mayatnya Yakub sambil ia mencium bibirnya. Setelah itu, Carter dan Tamara melakukan belaham-belaham tepat di sebelah mayatnya Yakub. Sungguh sangat sembrono mereka, hahaha. Di saat mereka sedang asik-asiknya ngewong, secara mengejutkan Tamara melihat mayatnya Yakub sudah tidak ada di tempatnya, membuat mereka berdua panik. Dan tak lama kemudian lampu di ruangan itu pun padam. Lalu Tamara menyalakan korek api untuk menerangi mereka. Namun, tanpa mereka sadari, ternyata Yakub sudah berada tepat di belakang mereka berdua. Seketika, Yakub langsung mengeksekusi Carter, dan Tamara berhasil melarikan diri keluar dari ruangan itu. Sambil ia berlari sekaligus berteriak secara histeris. Kemudian, Yakub mengeluarkan mayat ibunya yang berada di dalam box pendingin. Seketika ia menangis saat melihat mayat ibunya, karena Yakub mengingat masa lalunya dan juga kejadian kemarin, saat ia membunuh ibunya sendiri. Sementara itu, Yakub yang menyadari bahwa Carter belum mati, dengan cepat Yakub langsung membunuh Carter dengan mencekiknya. Setelah itu, Yakub memakai sebuah masker bekas korban luka bakar. Lalu ia mengambil salah satu alat bedah untuk melengkapi dirinya membunuh target selanjutnya. Di sisi lain, secara bersamaan Holden, Amy, Kayla, dan Will mendengar suara teriakan. Seketika mereka langsung bergegas mencari di mana suara itu berasal. Lalu scene berpindah kepada Holden yang sedang berada di lorong untuk mencari sumber suara yang terdengar barusan. Namun, Holden merasa ada yang janggal di lorong tempat ia berada. Saat ia mencoba menengok ke arah belakang, tiba-tiba Yakub sudah ada di sana, sambil ia memegang rantai pengait. Seketika Holden langsung mencoba pergi dari tempat itu sambil berteriak minta tolong. Namun dari kejauhan Yakub berhasil menarik kursi rodanya menggunakan rantai pengait, hingga membuat Holden terjatuh. Kemudian Yakub sekali lagi melemparkan rantai pengaitnya dan mengenai salah satu kakinya Holden. Seketika Yakub langsung menariknya dan membunuhnya. Sementara itu, Amy, Will, dan Kayla mendengar suara teriakan yang sumbernya berasal dari lantai bawah. Mereka bertiga pun menuju lantai bawah. Saat mereka memasuki ruangan pendingin, Amy kaget karena mengetahui bahwa mayat dari Yakub Goodnight sudah tidak ada. Lalu Will memberitahu Amy bahwa ada bercak darah yang menempel di pintu box pendingin. Amy langsung mengeceknya dengan membuka box pendinginnya. Tiba-tiba mereka kaget secara histeris karena mengetahui mayat itu adalah Carter yang sudah tewas terbunuh. Dan secara bersamaan tiba-tiba listrik pun mati, membuat seluruh ruangan di dalam lab itu gelap seketika. Will menyuruh Amy untuk menghubungi polisi, namun handphone milik Amy tersimpan di dalam sebuah brankas milik Holden. Lalu Amy mengambil sebuah lampu penerang dan Will juga mengambil sebuah pisau kecil untuk berjaga-jaga. Kemudian mereka bertiga pergi untuk mencari Holden. Di saat mereka sedang berusaha untuk mencari jalan keluar dari dalam lab itu, tiba-tiba terdengar suara dari dalam ruangan. Amy pun langsung mengeceknya. Ternyata itu adalah Holden yang sudah sekarat. Dan tak lama kemudian Holden pun mati. Di sisi lain, saat Seth membuka panel listriknya, ternyata panel listriknya sudah rusak parah, seperti ada yang merusaknya dengan sengaja. Lalu Seth melanjutkan kembali menyusuri lorong untuk mencari teman-temannya yang lain. Sementara itu, Amy, Will, Kayla secara kebetulan bertemu dengan Tamara. Amy yang melihat bajunya Tamara dipenuhi dengan darah, ia mengira bahwa Tamara telah terluka.
Namun Tamara mengatakannya bahwa ini adalah darahnya Carter. Di sana, Tamara memberitahu kepada mereka bahwa yang telah membunuh Carter adalah Yakub Goodnight. Amy sempat tidak mempercayainya, namun Tamara mengatakan dengan tegas bahwa Yakub tidak mati, dia sudah bangkit kembali. Tamara juga menjelaskan bahwa ia dan Carter melakukan sebuah kesalahan dengan ia ngewong tepat di sebelah mayatnya Yakub. Dan secara tiba-tiba Yakub bangkit kembali dan langsung membunuh Carter. Setelah itu, mereka berempat menuju ke lantai atas dengan melewati tangga darurat. Kemudian scene berpindah kepada Seth. Di saat Seth sedang berusaha untuk membuka pintu di salah satu ruangan, tiba-tiba Yakub muncul tepat di depannya Seth. Seketika Seth langsung pergi melarikan diri dan malah bertemu dengan Amy dan yang lainnya. Seth lalu membuka pintu daruratnya menggunakan kunci yang ia miliki. Kemudian ia menguncinya kembali, padahal Amy dan yang lainnya mencoba kabur melalui pintu darurat tersebut. Namun Seth menjelaskan kepada mereka semua bahwa Yakub masih hidup dan hampir saja membunuh dirinya. Setelah itu, tiba-tiba Yakub memecahkan kaca pintunya dan menarik Seth, tapi Seth berhasil meloloskan diri dengan melepaskan bajunya. Seketika membuat mereka semua terpisah dengan Amy bersama Will, lalu Seth bersama Tamara dan Kayla yang terpencar sendiri. Di saat Kayla berhasil masuk ke dalam toilet, secara mengejutkan Yakub muncul dari belakang, kemudian langsung mencekiknya sambil ia meremas badannya hingga tulangnya remuk. Seketika Kayla pun mati. Setelah itu Yakub melihat ke arah kaca sambil ia mengingat kejadian yang terjadi sebelumnya. Sementara itu, scene berpindah pada Seth dan Tamara. Mereka bersembunyi di dalam sebuah ruangan yang tak terkunci, di mana Seth bersembunyi di bawah tempat tidur dan Tamara bersembunyi di dekat pintu. Di sisi lain, Will dan Amy bersembunyi di dalam sebuah ruangan kerja, dan mereka hampir saja ketahuan oleh Yakub yang berada persis di belakang mereka, melalui cermin dua arah. Beruntungnya mereka segera menunduk. Ternyata Amy dan Will sedang bersembunyi di ruangan yang sama dengan Seth dan Tamara, hanya dipisahkan oleh cermin dua arah. Amy yang mengetahui bahwa Seth dan Tamara sedang dalam bahaya, ia mencoba untuk mengalihkan perhatiannya Yakub dengan ia berteriak. Perhatiannya Yakub berhasil teralihkan, namun Tamara terlalu terburu-buru untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Yakub yang mengetahuinya, ia langsung mengayunkan pisau bergeriginya tepat mengenai lehernya Tamara. Seketika Tamara pun mati. Kemudian Will memecahkan cerminnya menggunakan bangku agar Seth dapat keluar dari tempat itu. Setelah mereka bertiga berhasil keluar, tapi Will yang berada di belakang tiba-tiba diserang oleh Yakub yang berhasil menjebol dindingnya. Yakub mencekiknya, namun Will mencoba melawannya dengan menusuk lehernya Yakub menggunakan pisau kecil yang tadi ia ambil. Tapi usaha yang Will lakukan tidak berarti apa-apa. Lalu Yakub menusukkan kembali pisau kecil itu ke arah dadanya Will, membuat Will pingsan. Kemudian Seth dan Amy berhasil melarikan diri. Dalam perjalanan melarikan diri, Amy dan Seth dikagetkan dengan menemui mayat Kayla yang dirantai oleh Yakub. Lalu secara bersamaan Amy mendengar suara teriakan dari Will yang menandakan bahwa Will masih hidup. Kemudian Amy dan Seth menuju ruangan tempat di mana Will berada sambil Amy membawa sebuah palu. Di saat mereka sudah sampai di sebuah kamar mayat tempat di mana Will berada, ternyata itu hanyalah sebuah jebakan dari si Yakub. Yakub melakukannya agar Amy dan Seth tidak pergi melarikan diri. Dan pada akhirnya Will mati terbunuh oleh sebuah pisau mesin yang sudah dipasang oleh Yakub tepat di bawah tempat tidurnya. Setelah itu, Yakub muncul dari bawah tempat tidur. Amy yang merasa sangat kesal, ia mencoba menyerang Yakub menggunakan palu yang tadi ia ambil. Namun, apa yang dilakukan oleh Amy hanyalah sebuah serangan sia-sia. Lalu, saat Yakub akan menyerang Amy menggunakan pisau mesinnya, dengan gagah berani Seth mendorong Amy dan akhirnya Seth yang terkena pisau mesin tersebut di bagian bahunya. Setelah itu, Amy dan Seth pergi melarikan diri dari tempat itu dengan kondisi Seth yang terluka cukup lumayan. Mereka bersembunyi di dalam gudang, lalu Yakub datang mengobrak-abrik gudang tersebut.
Kemudian Amy meminta kunci milik Seth dan membuka pintu gudang yang lain. Setelah itu, mereka berlari kembali keluar dari gudang tersebut. Namun, di saat mereka sedang membuka pintu kembali, di sana mereka agak sedikit kesulitan membuka pintunya dan merasa panik. Dikarenakan Yakub sedang berjalan menuju ke arah mereka. Tapi Amy berhasil membuka pintunya dan menguncinya kembali, membuat Yakub terkunci dari dalam. Lalu, Amy dan Seth berlari masuk ke dalam ruang otopsi. Kemudian Seth bertanya kepada Amy, "Mengapa kau keluar dari kuliah kedokteranmu?" Dengan simpel Amy menjawabnya, "Karena kita semua akan berakhir di kamar mayat. Dalam artian kita semua pasti mati." Dan itu alasan kenapa Amy tertarik untuk bekerja sebagai petugas forensik. Lalu, di sana Amy mencoba untuk mengobati lukanya Seth dengan membakarnya. Karena kalau tidak segera diobati, Seth akan kehabisan darah. Setelah Amy selesai mengobati lukanya Seth, ia mencoba keluar melalui jendela. Dan Seth memberikan sebuah kunci mobilnya yang terparkir di belakang lab. Namun, di saat Amy sudah berhasil keluar, ternyata ia melihat Yakub juga berada di luar. Seketika Amy mengurungkan niatnya untuk kabur dan kembali lagi masuk ke dalam. Kemudian mereka berniat keluar melalui pintu samping. Di saat Amy sedang membuka pintunya, tiba-tiba Yakub menusukkan pisau ke arah pintunya dan menancap tepat di bagian dadanya. Seketika Amy pun mati. Seth yang mengetahui hal itu, ia merasa sangat terpukul dikarenakan wanita yang dicintainya telah mati. Dengan terpaksa Seth harus meninggalkan mayatnya Amy dikarenakan sudah ada Yakub yang tepat berada di depannya. Di dalam ruangan, Seth dihajar habis-habisan dilempar ke sana kemari oleh Yakub. Lalu Seth berhasil kabur dan masuk kembali ke dalam ruangan tadi saat ia bersama Amy. Di sana Seth mencoba untuk melarikan diri melalui jendela, namun Yakub berhasil menarik kakinya dan melemparnya kembali ke dalam. Saat Yakub sedang mengambil pisaunya, Seth memanfaatkan situasi dengan ia diam-diam mengambil nozzle yang berisi sebuah cairan pengawet. Setelah itu, Yakub menghampiri Seth untuk membunuhnya, tapi Seth langsung menancapkan nozzle-nya pada bagian pahanya Yakub. Kemudian, ia menyalakan tombolnya. Seketika cairan pengawet itu langsung mengalir masuk ke dalam tubuhnya Yakub, membuat Yakub terjatuh dan tepar. Nah, di sini kenapa ya? Si Seth nggak sekalian bunuh si Yakub aja. Padahal peluang dia besar banget buat ngebunuh si Yakub. Tapi Seth malah pergi meninggalkan Yakub begitu aja, tanpa mastiin terlebih dahulu si Yakub udah modar apa belum. Kemudian Seth kembali menghampiri mayatnya Amy dan mengambil kunci mobilnya. Setelah itu ia pergi keluar dan menaiki mobilnya. Di dalam perjalanan, Seth keluar dari mobil untuk membuka portalnya. Saat Seth ingin kembali masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba ia melihat pintu belakang mobilnya terbuka. Seth menyadari bahwa sebelumnya Yakub telah ikut bersamanya di dalam mobil. Dengan rasa ketakutan, Seth berjalan mundur. Ternyata Yakub sudah berada tepat di belakangnya. Seketika Yakub langsung membunuh Seth dan mencungkil kedua bola matanya. Membuat karakter Yakub di film ini sangat kuat dan tak terkalahkan, karena satupun dari mereka tidak ada yang selamat, terkecuali si Yakub sendiri yang masih hidup. Dan film pun berakhir, ending yang menjengkelkan. Oke, jadi kesimpulan di sini, Yakub secara tidak langsung berperan sebagai malaikat maut yang bertugas untuk menghukum mereka semua atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Tapi menurut gua semua korban sih nggak ada yang salah, hanya saja Yakub yang sudah terdidik dari kecil oleh ibunya yang psikopat. Karena ibunya menganut sebuah aliran agama fundamentalis yang terobsesi dengan dosa seseorang. Kemudian langsung memberikannya sebuah hukuman kepada orang itu. Makanya secara tidak langsung ajaran yang diberikan oleh ibunya membentuk karakter si Yakub menjadi seorang yang sangat jahat. Ya intinya begitu aja dari gue. By the way, film ini mendapatkan rating 4,7/10 di situs IMDb. Kalau dari Mimin pribadi, Mimin kasih nilai 4,8/10 dikarenakan endingnya sangat ngeselin. Karena Yakub gak modar-modar, jadi Mimin B aja deh. Hahaha. Mungkin cukup sekian pembahasan dari gue mengenai film See No Evil Part 2. Gue juga minta maaf jika ada salah-salah kata atau pengeditan di dalam pembahasan film ini.
Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Freedom Kreasi dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya ya, supaya channel ini makin berkembang untuk kedepannya dan bisa selalu konsisten untuk menemani dan menghibur antum-antum semua dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di pembahasan video selanjutnya. Sukses buat kalian semua, salam kopi pahit.